Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia mampu memproduksi bahan bakar minyak atau BBM dari tanaman. Hal ini disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global serta lonjakan harga minyak dunia akibat konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Menurut Prabowo, RI memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mencapai swasembada energi melalui pengembangan bahan bakar nabati. Sebagai contoh, tanaman seperti kelapa sawit dan singkong dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang mampu mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Prabowo lantas mengingatkan bahwa selama bertahun-tahun pemerintah telah memperjuangkan kemandirian energi nasional. Adapun Indonesia dianugerahi sumber daya yang memungkinkan kebutuhan BBM dipenuhi dari dalam negeri. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah sedang melakukan berbagai simulasi kebijakan untuk menentukan langkah efisiensi yang paling tepat dalam menghadapi kepastian pasokan energi global. Efisiensi yang dimaksud adalah terkait penyelamatan terhadap keuangan negara dan optimalisasi seluruh energi yang tersedia di dalam negeri. Bahlil membeberkan salah satu langkah yang dipertimbangkan pemerintah adalah mempercepat pemanfaatan bahan bakar nabati melalui peningkatan campuran biodiesel dan bioetanol. Setidaknya, pemerintah bakal menggenjot penerapan biodiesel dengan campuran lebih tinggi hingga B50 serta mendorong penerapan bioetanol E20 pada BBM jenis bensin. Badan Pangan Nasional Bappenas menyatakan kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH di sejumlah daerah tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai lonjakan harga yang melampaui harga acuan penjualan atau HAP maupun harga eceran tertinggi HET. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi mengatakan IPH pada dasarnya menggambarkan arah pergerakan harga baik naik maupun turun dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa harga tersebut telah berada di atas batas harga yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS terkait IPH tingkat kabupaten kota pada minggu pertama Maret 2026, mayoritas wilayah justru masih mencatatkan harga di bawah HAP atau HET. Pada komoditas cabai rawit misalnya terdapat 164 kabupaten kota atau 31,90% yang mencatatkan harga rata-rata di atas HAP. Sementara 350 kabupaten kota atau sekitar 68,10% masih berada di bawah HAP. Untuk cabai merah keriting hanya 20 kabupaten kota atau 3,89% yang berada di atas HAP, sedangkan 494 kabupaten kota atau sekitar 96,11% masih berada di bawah HAP. Kondisi serupa juga terlihat pada bawang merah, di mana 23 kabupaten kota atau 4,47% berada di atas acuan. Sementara 491 kabupaten kota atau sekitar 95,53% masih berada di bawah HAP. Pada bawang putih tercatat 47 kabupaten kota atau 9,14% yang berada di atas HAP, sedangkan 467 kabupaten kota atau sekitar 90,86% masih berada di bawah acuan. Pada komoditas protein hewani, daging ayam ras tercatat berada di atas HAP di 80 kabupaten kota atau 15,56%. Sementara 434 kabupaten kota atau sekitar 84,44% masih berada di bawah HAP. Untuk telur ayam ras terdapat 48 kabupaten kota atau 9,33% yang berada di atas acuan, sedangkan 466 kabupaten kota atau sekitar 90,67% masih berada di bawah HAP. Pada komoditas daging sapi, hanya 38 kabupaten kota atau 7,39% yang mencatatkan harga di atas HAP. Sementara 476 kabupaten kota atau sekitar 92,61% masih berada di bawah HAP. Bank Indonesia mengungkapkan indeks penjualan real IPR pada Januari 2026 secara tahunan tumbuh sebesar 5,7%. Penjualan eceran ini tumbuh didukung oleh pertumbuhan penjualan kelompok barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman, dan tembakau, serta subkelompok sandang.
Namun secara bulanan, penjualan eceran pada Januari 2026 terkontraksi sebesar 2,7% month to month, sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat setelah HBKN Natal dan Tahun Baru. Kelompok peralatan informasi dan komunikasi, suku cadang dan aksesoris, makanan, minuman dan tembakau, dan subkelompok sandang mengalami kontraksi masing-masing 7,7%, 3,8%, 2,5%, dan 3%. Adapun, BI melihat indeks penjualan real atau IPR Februari 2026 yang secara tahunan diperkirakan tumbuh sebesar 6,9%. Kinerja penjualan eceran tersebut didorong oleh meningkatnya penjualan mayoritas kelompok, terutama kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, dan subkelompok sandang. Peningkatan tersebut didorong oleh permintaan masyarakat saat Ramadan dan persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Idul Fitri 1447 Hijriah. Asian Development Bank (ADB) mengumumkan pemberian pinjaman senilai 150 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,53 miliar rupiah kepada PT Linknet Tbk Linknet untuk meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia dan memperbaiki kualitas broadband. ADB memastikan kesepakatan pemberian pinjaman ini akan membantu komunitas dan bisnis mengakses alat digital melalui investasi Linknet untuk memperluas jaringan Fiber to the Home atau FTTH nasionalnya yang menyediakan internet berkecepatan tinggi langsung ke rumah-rumah menggunakan kabel fiber optik. Selain itu, juga yang terkait dengan pengembangan model grosir akses terbuka yang akan meningkatkan kualitas broadband, produktivitas, dan partisipasi dalam ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, memperingatkan bahwa kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz harus sangat berhati-hati akibat situasi keamanan yang tidak stabil di jalur strategis tersebut. Bagei menekankan bahwa semua pelayaran dan kapal tanker harus waspada selama kondisi di Selat Hormuz masih belum aman. Ia menambahkan bahwa Iran siap menghadapi berbagai skenario, termasuk kemungkinan invasi darat, dan akan terus melawan Amerika Serikat dan Israel selama diperlukan. Selain itu, Bagei membela serangan Iran terhadap negara-negara Teluk yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel, menyebutnya sebagai tindakan sah menurut hukum internasional. Menurutnya, semua basis militer, instalasi, dan aset yang digunakan untuk mendukung agresor dianggap sebagai target yang sah di bawah pasal 51 Piagam PBB. Peringatan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak mentah global akibat gangguan lalu lintas di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi sekitar 20% perdagangan minyak dunia.